Dunia ini hanyalah sementara, hiduplah yang bermutu untuk akhirat. Jika kau orang Islam, ingatlah dunia ini mazra'atul akhirat. Dunia ini kebun, tempat kau berpayah-payah, mencangkuli tanah, membajak tanah, mengolah tanah, untuk kau tanami berbagai bentuk amal perbuatan soleh. Biji-biji amal soleh harus kau tanam dengan cara yang benar. Tanaman amal itu harus kau sesuaikan ditanam di masa iklimnya, dan sesuai caranya menanam, agar bisa tumbuh subur menjadi pohon-pohon. Lalu kau rawat dengan istiqomah, dan rasa cinta yang mendalam, agar tumbuh bunga-bunga yang akan menghasilkan buah yang manis. Rawat sampai buah itu matang. Jika buah itu sudah jatuh dari tangkainya, sebenarnya buah itu tak akan jauh jatuh dari pohonnya. Jika kau menemukan buah itu jatuh dari pohonnya, tanda buah itu sudah layak dipetik, seperti amal itu untuk akhirat. Tapi ketika amal itu kau dapat jatuh di tanah dunia ini, atau amal itu kau rasakan di dunia ini, itu wujud dari tanda kalau amalmu, pohon-pohonmu, sudah menghasilkan buah di akhirat sana. Pohon-pohonmu buahnya sudah matang, sampai kau bisa merasakan manisnya di dunia ini. Sebaliknya, jika di dunia ini kau sibuk menanami dengan amal perbuatan dosa dan keji serta mungkar, sekian lama kamu rawat pohon-pohon kemungkaran, sampai tumbuh bunga bangkai, tercium di setiap hidung, dan celaan di setiap mulut. Bisa saja kau tak peduli, kalau pohonmu durinya telah menyakiti banyak orang. Lambat laun, pohonmu akan menyakiti dirimu sendiri. Ketika pohonmu itu sudah menyakitimu di dunia ini, sebetulnya di akhirat sana di neraka pohonmu telah panen dan buah busuknya kau temukan jatuh di dunia ini, sehingga menjadi azabmu di sini. Ingatlah, dunia adalah puteri iblis. Siapa yang menikah dengan si puteri ini pasti si bapak akan kerap mengunjunginya. Sifat iblis adalah ingkar kepada kebenaran. Iblis adalah tenaga gelap, kebenaran adalah cahaya. Dalam melakukan pekerjaan menghalang cahaya kegelapan, iblis mengendarai kegelapan nafsu. Apabila kegelapan nafsu yang ditambahkan lagi dengan kegelapan iblis membalut hati, maka hati tidak akan dapat menerima cahaya kebenaran. Balutan ini menutup mata hati dari menyaksikan al-haq. Sifat iblis dan sifat nafsu menjadi tenaga yang bertindak menolak sembarang kebenaran yang ingin masuk ke dalam hati. Walaupun akal bisa mengakui kebenaran, namun tenaga sifat iblis akan menghalangi hujah akal dari diterima oleh hati. Sebab itu orang yang mengakui kebenaran masih juga bisa berbuat perkara yang berlawanan dengan pengakuannya itu. Tenaga iblis dan tenaga nafsu itulah yang membentuk tenaga ingkar, kufur atau menolak kebenaran. Tenaga kekufuran ini akan menawan hati semua orang, termasuk hati orang-orang Islam. Kehadiran tenaga ini dalam diri menyeret seseorang kepada perbuatan fasik, kemunafikan, kekafiran, kemusyrikan, maksiat dan segala perkara yang dimurkai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tenaga ingkar ini mesti dihapuskan dengan cara menekannya sekuat mungkin dengan tenaga kebenaran. Antara kebenaran yang mau ditekankan dan dimasukkan ke dalam hati adalah pengakuan-pengakuan. Allah Maha Suci, Allah Maha Besar, segala puji untuk Allah. Allah Maha Esa dan tiada sesuatu yang bersekutu dengannya. Tiada Tuhan melainkan Allah, dan Nabi Muhammad SAW adalah pesuruh Allah. Bila kita menyebut Maha Suci Allah, bukan bermakna kita menyucikan Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala bukanlah tidak bersih hingga perlu disucikan.
Maha suci Allah itu sempurna kesuciannya sejak azali hingga kepada tanpa kesudahan. Dia tidak memerlukan makhluk untuk menyucikannya dan tidak ada makhluk yang layak berbuat demikian. Begitu juga dengan sebutan Allah Maha Besar, bukan bermakna Allah itu kecil hingga perlu diperbesar. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah besar, sempurna kebesarannya, tidak perlu lagi diperbesarkan dan tidak ada makhluk yang layak memperbesarkannya. Apa juga perbuatan makhluk tidak ada yang mengenai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebutan hanyalah pengakuan atau penyaksian semata-mata. Kita mengaku yang benar sebagaimana benarnya. Tenaga pengakuan, penerimaan dan ketundukan terhadap kebenaran inilah yang diperlukan oleh hati untuk menjadikannya kuat, bukan untuk faedah Tuhan. Memasukkan tenaga kebenaran ke dalam hati inilah yang dinamakan zikir. Tenaga kebenaran hendaklah dipalu keras-keras kepada tenaga ingkar yang membaluti hati. Apabila dihantam terus-menerus tenaga ingkar itu tidak dapat bertahan lalu ia hancur, bebaslah hati untuk menerima cahaya kebenaran. Perlu dipahami bahwa fungsi zikir bukanlah untuk memecahkan hijab yang menutupi pintu langit. Kita tidak mau terbang ke langit, kita mencari kebenaran yang hakiki dan kebenaran hakiki bukan berada di atas langit, ia berada di dalam diri kita sendiri. Hijab yang menutupi kita dari kebenaran hakiki ini yang hendak dihapuskan, rangsangan atau gerakan yang datang dari tenaga iblis, disampaikan kepada hati yang dibaluti oleh kegelapan nafsu. Dalam keadaan hati merasakan bahwa ia datang dari hati itu sendiri, bukan ia ditekankan oleh tenaga luar. Hijab nafsu menyebabkan hati tidak sadar dan tidak mengetahui kalau dia sudah dikuasai oleh tenaga iblis. Apabila hijab nafsu itu berjaya disingkap, hati mampu mengasingkan yang asli dengan yang mendatang. Setiap bisikan kepada kejahatan yang sampai kepada hati didengar oleh hati seolah-olah mendengar orang lain menyampaikan bisikan itu. Oleh itu hati mudah mengawasi bisikan yang datang itu. Beginilah suasana hati yang sudah disinai oleh cahaya kebenaran. Hati yang berada dalam cahaya mudah menyelamatkan dirinya dari terjerumus ke dalam sifat-sifat dan perbuatan yang dimurkai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika engkau berteman dengan para pecinta dunia, mereka akan menyeretmu untuk mencintai dunia. Jika engkau berteman dengan para pecinta akhirat, maka mereka akan membawamu untuk mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, seseorang akan dikumpulkan sesuai dengan agama temannya. Oleh karena itu, setiap orang dari kalian hendaknya memperhatikan siapa yang ia jadikan sebagai teman. Hadis riwayat Tirmidzi, Abu Daud dan Ahmad dengan matan berbeda. Sebagaimana ketika akan makan engkau memilih makanan yang enak dan tidak berbahaya, dan juga ketika akan menikah kau pilih wanita cantik, maka ketika akan berteman pilihlah orang yang dapat menunjukkan kepadamu jalan menuju keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketahuilah, sesungguhnya kamu memiliki 3 teman. 1. Harta, ia akan meninggalkanmu saat kau mati. 2. Keluarga, mereka akan meninggalkanmu sendirian di dalam kubur. 3. Amal, ia tidak akan pernah meninggalkanmu. Oleh karena itu, pilihlah teman yang tidak akan meninggalkanmu sendirian di dalam kubur dan akan selalu menghiburmu, yaitu amal soleh. Di dunia itu sementara, hiduplah yang bermutu untuk akhirat.
di sekelilingmu ribut, sebaiknya tidak usah ikut ribut, ikut joget-joget, hidup yang damai saja. Jangan terbakar suasana panas, kalau di luar panas, ngadem saja, nongkrong saja di warung, ngopi-ngopi, ngerokok, santai, makan yang kenyang, lalu pulang berangkat tidur, zikir sampai tertidur, besok bangun, begitu lagi, tak usah terpancing suasana. Jika kamu banyak prestasi akhirat maka kamu tak butuh membuat huru-hara untuk mencari perhatian orang-orang dunia, kumpulmu dengan orang-orang utama di sidang aulia sana. Percayalah, kalau sesuatu itu sudah hak kita maka akan Allah jadikan menjadi milik kita, entah bagaimanapun caranya dan jalannya. Makanya tidak usah tamak dengan apa-apa yang tidak di tangan kita. Begitu juga sesuatu yang bukan hak kita, maka bagaimanapun seseorang mengupayakannya, maka sesuatu itu tak akan jadi miliknya, sekalipun sudah di tangannya juga tidak akan bisa menggunakannya. Makanya tidak usah rugi dengan sesuatu yang lepas dari tangan kita. Syukuri apa yang kamu miliki, maka Allah akan menambahi dan makin disyukuri makin Allah akan menambahi. Mensyukurinya dengan bagaimana? Dengan cara menggunakannya berjuang di jalan Allah, karena semua itu dari Allah. Kalau kita mengingkari semua yang ada di kita, entah itu harta, ilmu, kedudukan, kemuliaan, pangkat, dunia, maka Allah akan mengambilnya lagi. Dunia itu tak kekal, dan hanya Allah yang kekal, semua ciptaan itu akan musnah, hanya Sang Penciptalah yang kekal. Kalau ingin kekal maka harus segala sesuatu disandarkan kepada Sang Maha Kekal yaitu Allah. Sang Kiai